Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan Project 0 uh, mata kuliah manajemen data kami. Di sini di member kami yaitu ada Wiga, lalu saya Satria, lalu ada Kak Dias, ada Kak Aji, dan ada Kak Muklis. Ini untuk kontennya sendiri, go next. Nah, untuk overview dari project ini, dimulai dari ITB. ITB itu berdiri pada 3 Juli 1920, dan nama awalnya itu The Technische Hogeschool T Bandung untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik masa kolonial Belanda. Belanda. Dan resminya menjadi ITB itu pada 2 Maret 1959. Lalu sejak awalnya itu ITB punya misi untuk pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan bangsa. Dan ITB itu dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, ITB mengembangkan sistem informasi akademik atau CX yang mengelola aktivitas dan data akademik secara integrasi, efisien, dan real time. Tujuan dari sistem akademik CX ini ada empat, yaitu mengelola data akademik secara terpusat, mendukung proses akademik berbasis teknologi informasi, memberi transparansi dan aksesibilitas, dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu, sistem akademik ini terintegrasi dengan berbagai subsistem di ITB, salah satunya itu LMS EduNext, sebagai platform pembelajaran daring dengan keterkaitannya itu one way, di mana data di EduNext tersinkronisasi dari CX, seperti daftar mata kuliah, peserta, lalu terhubung juga dengan subsistem keuangan, kepegawaian, dan ruangan serta penjadwalan. Untuk deskripsi umum sistemnya, yang pertama ada deskripsi masalah. Perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan besar menghadapi masalah kompleksitas ketika mengelola tata kelola akademik. Terus yang kedua, ada juga masalah terkait duplikasi data, inkonsistensi, keterlambatan administrasi, dan rendahnya transparansi. Lalu maka dari itu kita ada solusi yaitu membuat sebuah sistem informasi akademik yang terintegrasi dengan akses berbeda sesuai dengan peran pengguna masing-masing. Untuk cakupan sistemnya, yang pertama kita ada dashboard yaitu yang berisi ringkasan info akademik, yang kedua ada FRS dan KSM untuk memilih mata kuliah dan validasi dosen wali, yang ketiga ada jadwal dan ruangan untuk mengatur kelas dan mencegah ruangan yang bentrok. Yang keempat ada penilaian untuk input dan publikasi nilai, lalu ada transkrip untuk cetak dan unduh otomatis hasil penilaian, ada monitoring untuk grafik SKS, IP, dan IPK, ada juga yudisium dan wisuda untuk pendaftaran yudisium dan wisuda, ada kurikulum untuk mengelola data kurikulum, dan ada pelaporan untuk pelaporan akademik dan dari kampus ke pemerintahan. Lalu untuk proses bisnisnya, yang pertama ada pendaftaran mahasiswa baru, perencanaan akademik, pengelolaan kurikulum, registrasi FRS dan KSM, penilaian, monitoring IP dan IPK, cetak KSM, dan transkrip, dan terakhir wisuda dan kelulusan. Kemudian kita akan membahas untuk organisasi manajemen data dan kami akan menyajikan kondisi saat ini. Kami akan melihat dari dua sisi yaitu operating model dan perannya. Pertama, operating model terpusat dengan satu sistem pusat yang dimiliki oleh ITB yang mengelola seluruh data akademik. Kemudian mahasiswa, dosen, dan admin dapat mengakses data secara langsung tanpa delay yang signifikan. Kemudian integrasi dengan sistem lain yaitu kepegawaian, keuangan, dan ruangan. Proses yang sudah end-to-end mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, entry dosen, input nilai, penjadwalan, validasi, rekapitulasi hingga pelaporan IPK, transkrip dan laporan ke fakultas. Kemudian dari sisi peran, yaitu mahasiswa dapat memilih mata kuliah, akses jadwal, nilai, dan transkrip. Kemudian dosen mengajar, input nilai, memantau siswa. Kemudian dosen wali dapat memvalidasi FRS, membimbing dan monitor studi, admin prodi, kelola kurikulum dan data mahasiswa, admin fakultas sekolah yaitu memonitor dan membuat laporan fakultas, direktorat pendidikan, pemilik sistem, kebijakan dan pelaporan, kemudian pimpinan yaitu kaprodi, dekan dan rektor, pengguna data strategis untuk keputusan. Kemudian kami juga akan melihat dari mengomentari dan rekomendasinya, yaitu sistem sudah cukup lengkap yang sudah end-to-end, transparansi dan akses real-time mempermudah seluruh peran, kemudian pengaturan peran jelas dan sesuai kebutuhan, kaitan antar sistem yaitu kepegawaian, keuangan, dan ruangan sudah diterapkan dengan baik. Rekomendasi yang kami sarankan adalah menggunakan API standar agar sinkronisasi data lebih efisien, menerapkan master data management sebagai satu sumber data, validasi yang ketat, mencegah SKS berlebih dan nilai tidak valid, dashboard pimpinan yang mempermudah keputusan berbasis data yang akurat,
Data mining atau machine learning itu untuk mendeteksi pola akademik dan prediksi studi mahasiswa, mengoptimalkan akses mobile serta notifikasi FRS dan PRS, eh, menerapkan privasi dan keamanan data sesuai UU Undang-Undang PDP, role based access control dengan autentikasi kuat untuk admin. Oke, selanjutnya ada dari sisi data governance. Jadi sebenarnya di CX ini data governance-nya saat ini tuh kayak gimana sih? Untuk dari sisi operating model, sistem akademik CX ITB ini tuh dikelola secara centralized sama Direktorat Pendidikan. Lalu data governance-nya juga berproses end-to-end, mulai dari pendaftaran sampai ke pelaporan dan wisuda. Lalu terintegrasi juga dengan sistem kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan ruangan. Lalu juga bisa diakses real time sesuai dengan role pengguna. Nah, untuk data stewardship dari CXITB sendiri ini, yang pertama ada data owners yang berupa pimpinan seperti rektor, dekan, dan juga kaprodi. Lalu untuk enterprise stewards-nya ada Direktorat Pendidikan, di mana untuk menentukan kebijakan dan pelaporan institusional. Lalu business stewards-nya ada admin prodi, admin fakultas, dan juga dosen wali. Untuk technical stewards-nya ada tim IT dari Direktorat Pendidikan dan juga dosen. Lalu coordinating stewards-nya itu ada admin prodi dan admin fakultas karena mereka sebagai penghubung antar level. Dan dari sini kami melihat kesenjangan bahwa belum ada chief data steward dan executive data stewards. Lalu untuk governance bodies-nya yang pertama ada steering committee berupa pimpinan ITB yaitu rektor untuk memantau atau memonitor. Lalu data governance office yaitu Direktorat Pendidikan sebagai pusat koordinasi dan pengawasan. Lalu yang terakhir ada data stewards teams, yaitu fakultas dan prodi, dan itu adalah yang melakukan operasional juga menjaga kualitas dan konsistensi data. Nah, dari data governance ini ada beberapa komentar dari kami yang jelas struktur peran datanya itu udah jelas dan strategis. Terus sistem terpusat ini mendukung konsistensi, efisiensi, dan minim duplikasi. Lalu akses real time ini meningkatkan transparansi. Lalu proses akademik ini sudah end-to-end dari pendaftaran sampai wisuda. Infrastruktur teknis itu stabil, terintegrasi, dan juga rapi. Terus integrasi dengan subsistem lain itu juga berjalan dengan baik. Namun belum ada matrix, scorecard, atau roadmap evaluasi, sehingga knowledge sharing antar data stewards itu juga belum difasilitasi. Nah, lalu rekomendasinya apa? Yang pertama adalah untuk menentukan chief data steward atau officer sebagai koordinator kebijakan, lalu menyusun kebijakan resmi, prinsip, standar, dan tanggung jawab data, lalu menerapkan KPI dan scorecard untuk mengukur kualitas dan efektivitas tata kelola, dan yang terakhir adalah memfasilitasi kolaborasi antar stewards untuk knowledge sharing. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan data. Di sini ada beberapa entitas yang diperlukan. Pertama itu ada pengguna, Direktorat Pendidikan, Rektor, Universitas, mata kuliah, FRS, KSM, dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam tabel merupakan entitas yang diperlukan. Selanjutnya ada batasan atau constraint. Pertama itu kapasitas kelas tidak boleh melampaui atau terlampaui. Artinya ada jumlah maksimal di sana. Terus ada mata kuliah hanya bisa diambil jika prasyarat telah lulus. Prasyarat ini merupakan mata kuliah yang harus diambil sebelum mengambil mata kuliah yang akan diambilnya. Selanjutnya ada beban SKS dibatasi aturan kurikulum dan IP sebelumnya. Ada FRSA setelah disetujui oleh dosen wali dan nilai final per kelas hanya satu per mahasiswa. Name, NIP, kode matkul, dan ruang kelas harus unik. Terus ada aktivitas akademik wajib terkait semester dan tahun akademik itu harus valid. Selanjutnya ada yudisium hanya jika syarat SKS dan IPK terpenuhi. Selanjutnya terakhir itu ada sistem harus mencegah jadwal yang bentrok antara mahasiswa, dosen, dan ruangan. Jadi satu ruangan hanya boleh diisi oleh satu mata kuliah dan sekelompok mahasiswa dan dosen. Jadi tidak boleh ada yang jadwal yang bentrok. Integrasi dengan sistem lain. Pertama itu ada dengan sistem informasi kepegawaian. Ini menyediakan data dosen seperti identitas, jabatan, pendidikan terakhir, dan data-data lengkap lainnya yang memang diperlukan oleh sistem CX. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem ini menerima informasi data mahasiswa aktif dan SKS yang diambil untuk menghitung tagihan semester. Nah, selanjutnya ada sistem informasi ruangan, yang mana ini akan bekerja sama untuk membangun suatu jadwal dalam suatu ruangan sehingga tidak ada jadwal yang bentrok. Nah, selanjutnya akan membicarakan tentang enterprise data architecture. Yang pertama adalah enterprise data model.
posisi subsistem CX dalam Enterprise ITB itu sebenarnya adalah core system alias sumber utama data akademik. Nah, di ITB sendiri enterprise-nya itu ada 5, CX, kepegawaian, keuangan, ruangan, dan juga EduNext. Jadi CX di sini memang berperan sebagai pusat integrasi dengan mengambil data dari sistem master seperti kepegawaian dan ruangan, lalu menyalurkannya ke data transaksional, ke keuangan, dan EduNext. Nah, lalu untuk EDM conceptual level ini terbagi menjadi 3 bagian dengan masing-masing entitasnya, yaitu ada universitas, fakultas, program studi, kurikulum, mata kuliah, ruangan, pengguna yang tercakup dari mahasiswa, dosen, pimpinan, dan staf administrasi. Lalu juga ada kelas kuliah, FRS, nilai, jadwal kuliah, yudisium, dan wisuda. Nah, berikut ini adalah IDM yang sudah dibuat dari kumpulan entitas tadi. Jadi, IDM ini disusun dari keterkaitan antar entitas yang merepresentasikan struktur, proses, dan peran dalam sistem, sehingga setiap entitas ini saling terintegrasi dan mendukung keseluruhan proses akademik. Kemudian Next. kami akan menjelaskan data flow diagram. Ya, data flow diagram ini memetakan hubungan antara proses bisnis dengan entitas data CX yang sudah dijelaskan sebelumnya. Melalui pemetaan ini, alur informasi dapat terlihat dengan jelas, mulai dari proses bisnis yang menghasilkan data pada entitas hingga pemanfaatan data tersebut oleh entitas lain. Dapat dilihat bahwa ada beberapa proses bisnis dan kapan entitas-entitas tersebut yaitu menghasilkan entitas tersebut dan kemudian proses bisnis tersebut juga akan menggunakan entitas-entitas tersebut kapan saja yang dapat dilihat. Nah, berikutnya ada analisis Jackman Framework yang memberikan kerangka konseptual untuk memetakan arsitektur data dan proses akademik ITB melalui 6 perspektif yang kita biasa kenal dengan bahasan 5W1H. Untuk bagian what-nya sendiri melambangkan entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, kurikulum, nilai, FRS, dan TSM. Untuk how-nya berupa proses akademik dimulai dari pendaftaran, perkuliahan, penilaian, monitoring, yudisium, hingga wisuda. Terus yang berikutnya ada where yang berupa lokasi akses dan integrasi sistem seperti website, mobile, keuangan, kepegawaian, ruangan, dan EduNext. Untuk U-nya berupa aktor seperti mahasiswa, dosen, dosen wali, admin prodi atau fakultas, direktorat, dan pimpinan. Untuk when-nya berupa siklus semester dan tahun ajaran. Untuk why-nya sendiri berupa motivasi utama yang biasanya membahas tentang efisiensi, transparansi, integrasi data, dan dukungan keputusan. Baik, berikutnya ke detail kebutuhan untuk persoalannya. Ini adalah detail entitas-entitas dengan detail-detailnya. Ini ada universitas, kurikulum, fakultas, ruangan, ada program studi dan mata kuliah. Itu adalah untuk entitas di kelompok struktur akademik. Dan untuk di kelompok pengguna peran dan pimpinan ada entitas pengguna, dosen, mahasiswa, rektor, dekan, kaprodi, direktorat pendidikan, admin fakultas, dan admin prodi. Dan untuk di kelompok proses dan dokumen akademik ada entitas kelas kuliah, FRS, KSM, nilai, jadwal kuliah, yudisium, dan wisuda. Ini ada untuk IDM-nya. Ini ada untuk IRD-nya sendiri. Ya, selanjutnya adalah kebutuhan data lanjutan. Pada bagian ini dijelaskan terkait dengan scalability, security, dan reliability dari database yang akan dibangun. Untuk kebutuhan integrasi, seperti yang sudah dimention sebelumnya, itu ada untuk kepegawaian, keuangan, penjadwalan, dan EduNext. Masing-masing integrasi menggunakan API, dan ada beberapa permission seperti read-only, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transaksi, query atau operasi. Query yang akan banyak digunakan atau operasi yang akan banyak digunakan itu adalah CRUD, create, read, update, dan delete. Selanjutnya untuk semua query harus dieksekusi kurang dari 2 detik. Selanjutnya ada volume data. Di sini ada mahasiswa, dosen, dan pembayaran. Kurang lebih mahasiswa ITB pada tahun 2025 ini ada 7.671 orang. Dan dengan asumsi jumlah yang sama, tahun depan akan segitu juga, maka perlu scalability yang cukup tinggi karena akan ada ribuan data yang masuk dalam 1 tahun atau setiap tahunnya. Selanjutnya ada keamanan data. Untuk keamanan data sendiri ada 2 tipe. Pertama ada in-rest dan in-transit. Untuk in-rest data-data yang sensitif sebaiknya di hashing atau menggunakan AES256. Untuk data in-transit sebaiknya menggunakan SSL atau TLS. Selanjutnya ada retensi data atau retention policy. Di sini datanya disimpan di ITB itu selama 5 tahun setelah kelulusan. Itu sudah sesuai dengan UU PDP di mana data yang sudah tidak digunakan itu harus dimusnahkan. Baik, terima kasih.
kepada teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.